warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nur Mufidah dengan NIM 442230100053, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dengan judul Critical Approach to Organization atau yang diartikan sebagai pendekatan kritis terhadap organisasi. Komunikasi organisasi yaitu penerimaan informasi di dalam suatu organisasi, dan pada dasarnya memiliki implikasi ekonomi dan politik, tetapi banyak diantaranya yang berkaitan dengan komunikasi dan tatanan komunikasi dalam masyarakat. Dan teori komunikasi kritis ini berhubungan dengan topik-topik yang relevan dan termasuk bahasa, struktur organisasi, hubungan interpersonal, dan media. Dan critical approach to organization itu yang artinya pendekatan kritis terhadap organisasi dan muncul pada abad ke-19. Dan Marx berpendapat yang intinya adalah kita harus mulai kritis di era kapitalis yang penuh dengan penindasan terhadap pekerja bawahan. Dan sikap kritis ini tersebut akan membawa kita ke revolusi, dan karya-karyanya bermuatan teori kritis dengan tokoh-tokoh Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse dari Frankfurt School dalam tahun 1923. Dan teori pendekatan kritis ini yang dikembangkan oleh Stanley Diez dan dirancangkan untuk memastikan kesehatan organisasi dengan meningkatkan representasi berbagai kepentingan. Dan ada berbagai asumsi dari komunikasi organisasi ini, yaitu kekuasaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi, dan para ahli teori kritis ini melihat kekuasaan sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan organisasi. Dan konsep kekuasaan erat kaitannya dengan kontrol dan dominasi ini fokus pada bagian terdalam yang menghasilkan dan memproduksi hubungan dalam kehidupan organisasi ini. Dan ada beberapa karakteristik dari komunikasi organisasi ini, yaitu kekuasaan dan kontrol. Dan pendekatan kritis ini menganggap kekuasaan sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan organisasi. Dan konsep kekuasaan erat ini berkaitan dengan kontrol dan juga dominasi. Dan komunikasi organisasi juga memiliki fungsi dan tujuan, dan fungsinya yaitu mengubah organisasi sebagai wadah untuk mendominasi. Pendekatan kritis juga mengubah organisasi dan memungkinkan untuk mengubah hubungan dalam organisasi dan mengurangi konflik yang mungkin terjadi. Dan tujuan pendekatan kritis ini yaitu untuk mengidentifikasi, mengkritik, dan memperbaiki struktur organisasi. Dan proses komunikasi dalam organisasi ini membantu meningkatkan representasi berbagai kepentingan dan mengubah paradigma komunikasi dan membangun hubungan yang lebih efektif dan mengurangi konflik yang ada. Dan komunikasi organisasi ini juga memiliki kegunaan bagi peningkatan kehidupan di masyarakat, seperti kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan pendekatan kritis juga mampu menghadapi masalah baik internal maupun eksternal pada masyarakat. Dan adapun pendekatan kritis ini mampu memperbaiki proses struktur dan kinerja yang akan mempengaruhi kemampuan dalam mengatasi masalah dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Dan komunikasi organisasi ini juga memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan terjadinya konflik. Dan pendekatan kritis ini rentan terjadinya konflik karena perspektif yang berbeda. Dan hal ini membahayakan kesejahteraan organisasi jika tidak diatur dengan baik. Dan adapun terjadinya komunikasi yang tidak baik dan mengharuskan memiliki komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak ada komunikasi yang baik, maka kelemahan ini akan terlihat signifikan. Dan adapun penerapan pendekatan kritis terhadap organisasi pendidikan, dan hal ini dapat digunakan untuk menganalisis organisasi pendidikan seperti sekolah.
Dan pendekatan kritis ini membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam organisasi, seperti bisa mengembangkan kursus dan kekurangan sistem pengajaran dan kekurangan pengembangan fasilitas yang ada. Dan kesimpulan dari critical approach to organization ini yaitu pendekatan kritis ini muncul pada abad ke-19 dan pendekatan kritis terhadap organisasi ini merupakan suatu metodologi yang bertujuan untuk meningkatkan representasi berbagai kepentingan dalam organisasi. Dan teori pendekatan kritis ini dikembangkan oleh Stanley Diez dan kekuasaan dan kontrol menjadi salah satu karakteristik dan pendekatan kritis ini menganggap kekuasaan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan atau terpisahkan dari kehidupan organisasi ini. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk disimak dan ditonton. Bye-bye.